Shalom, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bisa terus berbagi berkat, pesan-pesan yang membangun, yang menguatkan kita sebagai orang percaya. Dan secara khusus memang saya rindu supaya bangsa kita juga, Indonesia tercinta, menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin bersatu, semakin saling menghormati satu dengan yang lain. Saudara-saudara, topik menarik seperti di thumbnail video ini, saudara-saudara, bahwa saya memang mendapatkan pertanyaan dan juga komentar-komentar yang sangat menarik di beberapa video saya. Dan bagi saya pegang prinsip bahwa komentar dari setiap saudara-saudara orang Kristen, pendukung channel hamba-hamba Tuhan termaksud saya, itu sangat saya perhatikan, saya hargai, dan juga saya pikirkan atau saya renungkanlah, luar biasa masukan atau pandangan atau komentar-komentar dari kawan-kawan pendukung channel saya ini sangat baik ya. Yang itu persoalan bagaimana peran pendeta dengan politik yang ada ya. Saya akan menyoroti ini secara tulus kepada semua saudara supaya kita sama-sama memahami. Jadi begini saudara-saudara, memang kalau pendeta berpolitik dalam artian politik praktis, misalnya dari mimbar gereja dia sedang khotbah atau dia sedang KKR lalu dia bilang coblos nomor ini. Nah, menurut saya itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Beda hal kalau memang pribadi, misalnya saya memilih pilihan tertentu, lalu saya kasih tahu ke kawan majelis, misalnya dia tanya, "Bapak coblos apa?" Kalau saya sih coblos nomor ini, gitu loh. Lalu kemudian dia mungkin ikut atau tidak ada masalah. Itu pribadi. Tapi kalau sudah konteks mimbar, apalagi misalnya saya ketua sinode lah, katakanlah saya ketua sinode, lalu saya mengarahkan seluruh orang yang ada di sinode itu untuk ikut pilihan saya dalam konteks sekarang ini di Indonesia, menurut saya itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Itu karena akan berpotensi memecah belah jemaat yang ada di sinode itu atau di gereja di mana kita pimpin. Maka dari itu saudara-saudara, kenapa dalam beberapa video terakhir saya bilang pilihlah menurut pilihan saudara. Karena saya tahu di channel yang mendukung saya sendiri mungkin ada pemilih dari paket nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ingat, kita bersaudara, politik pun kita hanya melakukannya supaya benar-benar kita melihat kehendak Tuhan seperti apa ke depan gitu loh, siapa yang Tuhan pilih dan lain sebagainya. Sebab Amsal, di dalam Amsal saudara-saudara ya. Iya, jadi yang saya maksudkan itu ada di Amsal pasal 16 ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Lalu Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi dalam konteks berpolitik ya silakan, kita dalam politik praktis jelas pendeta-pendeta tidak boleh. Ya misalnya pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia lah ya. Pendeta Gilbert pasti punya pilihan sendiri. Pendeta Philip Mantova pasti punya pilihan sendiri. Pendeta Stephen Tong pasti punya pilihan sendiri. Pendeta siapa lagi? Pendeta Estra Soro pasti punya pilihan sendiri. Pendeta Yandi Manobe pasti punya pilihan sendiri. Saya pasti punya pilihan sendiri. Pendeta Rubin Adi Abraham pasti punya pilihan sendiri, begitu ya. Tetapi kita tidak bisa, saudara-saudara, dalam kepemimpinan kita di gereja atau sinode, kita lalu mengatakan sebagaimana saya pilih nomor ini, jemaat harus pilih nomor itu. Tidak demikian. Itu tidak tepat. Sekali lagi akan memecah belah. Karena saya pernah punya pengalaman satu gereja itu mengatakan begitu dan akhirnya jemaat jadi kacau betul-betul. Jemaat tidak suka, itu hanya pemilihan wali kota sih waktu itu. Cuman akhirnya
memecah belah. Sekali lagi, boleh punya pilihan pribadi, boleh ngobrol secara pribadi, boleh arahkan istri, anak tentunya, atau beberapa orang yang mungkin meminta petunjuk. Misalnya secara pribadi dia datang, Bapak saya bingung pilih apa, kalau Bapak pilih apa saya pilih itu misalnya. Nah itu menurut saya boleh-boleh saja ya, karena itu bukan kategori politik praktis seperti yang saya contohkan tadi, kekasih Tuhan. Karena saya belajar dari pengalaman, memang blunder juga saudara-saudara ketika pendeta mengatasnamakan Tuhan, apalagi kutip ayat, bahkan ada yang sudah yakinkan Tuhan bicara seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ini yang menang, ternyata kalah saudara. Itu saya sudah lihat, itu sampai pendeta naik ikut kampanye. Nah menurut saya ini memang tidak tepat seperti itu ya. Lain hal kalau begini Bapak Ibu terkasih, lain hal kalau ternyata dari pasangan-pasangan ini ada yang berbahaya bagi gereja. Itu beda. Mereka sudah punya program menghantam gereja, mereka sudah punya program menghambat orang Kristen. Nah, menurut saya ini tak terhindarkan. Ini mesti ada pertemuan pendeta-pendeta hamba Tuhan untuk membicarakan ini sehingga kita bisa mengarahkan, karena berkaitan dengan masa depan gereja, kekasih Tuhan. Dan biasanya itu pun tidak langsung dilakukan oleh sinode-sinode tertentu, tapi ada yang namanya para church. Para church ini seperti kalau saudara pernah dengar nama perkantas ya, atau apalagi ya, mahasiswa Kristen atau apa begitu, lalu mereka undang pendeta, lalu mereka punya bukti-bukti yang jelas, calon yang ini sudah siap menghancurkan Kristen misalnya seperti itu, atau calon yang ini sudah punya program ganti ideologi negara, Pancasila mau diganti dengan khilafah atau lain sebagainya. Menurut saya nah itu pas, tapi itu pun sekali lagi yang melakukan itu misalnya yayasan Kristen, para church, atau pokoknya non gereja lah, dan pendeta boleh dilibatkan di situ kalau kasusnya seperti itu. Tapi puji Tuhan di pemilu kita kali ini kita tidak mendengarkan isu itu, bukan? Saya pribadi tidak mendengarkan isu itu. Apalagi kita anak Tuhan kan tidak boleh ikut menyebarkan gosip, hoax. Misalnya kita pernah dengar, kayaknya begini nih, paket ini bilang begini, tunggu dulu. Saya ini mau fair sebagai hamba Tuhan, mendidik. Kalau di video-video pendek di TikTok atau apa, aduh itu kadang-kadang berbahaya sekali ya. Orang tidak tahu duduk berdiri persoalan, orang sudah mulai bilang, paket yang ini akan hantam gereja begini-begini. Jangan dulu ya, itu berbahaya, bisa melanggar hukum kalau ternyata kita fitnah. Seperti itu. Jadi maksud saya bahwa mengingat calon-calon kita ya, Pak Anies, Pak Caimin, Pak Prabowo, Pak Gibran, lalu Pak Ganjar, Pak Mahfud, ini mereka punya program yang merata, yang menyeluruh begitu kan. Jadi tidak ada yang mewajibkan gereja angkat bicara lalu kita sepakat dan harus rame-rame pilih ini. Saya tahu di dalam gereja sendiri pilihan beda-beda. Saya punya kenalan, kakak, adik, saudara. Ada yang dari Nasdem, ada yang dari Gerindra, ada yang dari PDIP, ada yang dari Golkar, ada yang dari PAN, ya. Bahkan ada juga yang dari PKS. Contoh, ada seorang caleg dari PKS, orang Kristen, dan dia tanya kepada saya, Pak Mel, ini saya nih diminta jadi caleg dari PKS. Saya minta pandangan Bapak. Nah, ini menarik. Saya minta pandangan Bapak kira-kira bagaimana. Saya bilang memang kalau tentang PKS kan image-nya seolah-olah bahwa PKS itu seolah-olah ya garis keras lah begini-begini. Tapi saya bilang untuk memastikan itu, karena saya juga bukan orang politik, saya bilang sama saudara saya ini, coba tanya di pengurus partai di wilayah Anda di kabupaten, apakah boleh tidak saya tulis di baliho itu, walaupun saya dari PKS, saya tulis bersama Tuhan atau bersama Tuhan Yesus, atau bagaimana, saya rindu jadi berkat, misalnya begitu. Kan saya tahu, kenal orang ini, dia memang mau berbuat sesuatu gitu loh. Tapi saya bilang sebagai hamba Tuhan,
saya usulkan itu, dan ternyata ketika diusulkan ke PKS untuk tulis nama Tuhan Yesus di baliho itu, saudara-saudara, ternyata dari PKS tidak ada masalah seperti itu. Jadi maksud saya untuk memastikan saja bahwa ternyata orang dari PKS di wilayah itu juga tidak ada masalah, mau Kristen mau Islam, seperti itu ya. Ini contoh saja, itu kasih pandangan saja kepada kawan saya tidak sebut namanya di sini, dan saya arahkan dia ingat janji apa buat itu, karena faktanya sudah banyak kan kasus-kasus janji lain, bikin lain, omong kosong dan lain sebagainya. Nah itu yang kita sebagai pendeta hamba Tuhan boleh mengarahkan dari mimbar. Ingat, pilih calon yang takut Tuhan, pilih calon yang bukan penipu, misalnya begitu. Itu boleh, tapi mengarahkan secara spesifik. Harus pilih ini dan menebarkan kebencian kepada paket lain, menurut saya memang itu tidak boleh. Itu berbahaya, berpotensi membawa perpecahan dalam gereja, dalam tubuh Kristen sendiri. Jadi saya puji Tuhan, saya kepikiran karena semakin dekat dengan politik, dengan pemilu tanggal 14 Februari, tentu kerinduan kita Indonesia semakin adem, semakin bersaudara, semakin kompak ya. Kalaupun saudara tidak pilih paket yang lain, tolong tenang, sabar, jangan tidak tahu apa-apa lalu saudara menebarkan sesuatu yang berpotensi fitnah atau apa begitu. Menurut saya jangan ya. Kita bersaudara, percayalah bahwa seperti Amsal 16 ayat 1 dan Amsal 16 ayat 9, kita pikir, silakan pikir apa, kita renungkan apa, kita mau pilih siapa, toh nanti pilihan Tuhan yang terjadi. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau pilihan Anda misalnya benar dan nanti menang, tak usah sombong, tak usah bilang itu saya tuh misalnya nomor 1 terbaik, 2 dan 3 apalah, jangan. Atau sebaliknya 2 juga ngomong begitu, 3 ngomong begitu, tidak usah. Ya, semakin dekat mungkin saya akan sering-sering menyampaikan arahan seputaran politik ini ya, pemilu yang ada di depan. Tujuannya supaya jangan sampai setan tipu kita, melihat kita sudah terpecah-pecah gara-gara pilihan politik, lalu kasih semakin luntur, kebaikan semakin luntur. Justru sebaliknya, kebencian, dendam, kemarahan, fitnah, kata-kata kotor semakin keluar. Itu yang sebagai hamba Tuhan Yesus kami tidak mau, apalagi di kalangan tubuh Kristus atau di kalangan orang Kristen dimanapun. Saya menyampaikan ini sepenuh hati. Saya tidak mau kita bermusuhan gara-gara politik ya. Jadi kalau saudara ada lihat misalnya kami atau pendeta lain, maafkan kami pendeta-pendeta, dan buat sesama pendeta mungkin kita perlu untuk menyampaikan ini kepada semua jemaat sehingga kita bisa tetap membawa persatuan, kita bisa mempersatukan yang berbeda. Ingat, perbedaan bukan permusuhan, perbedaan adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai makhluk sosial. Tetapi pesan saya sebagai makhluk sosial, kita juga harus saling melengkapi, saling mendukung ya. Saya suka kalau dengar orang kampanye dan walaupun saya jarang ketemu, tapi ada juga kan kalau kampanye lalu dia juga menghargai paket yang lain. Aduh, itu saya senang sekali. Tuhan punya anggota jemaat yang saya gembalakan. Dia seorang anggota DPR, dan kalau dia sosialisasikan dirinya, kampanye dirinya, dia bilang saya sudah siap program terbaik, tapi kalau Bapak Ibu rasa caleg lain lebih baik, silakan. Saya memang komitmen berjuang, tapi kalau dalam pandangan Bapak Ibu, kalau ada caleg lain, ini contoh saya suka dan saya bersyukur sekali. Ada caleg lain lebih baik dari saya, silakan pilih mereka, karena saya pun berprinsip, saya sudah berdoa, saya sudah bekerja, jadi apapun hasilnya itu dari Tuhan. Nah,
enak, dan selama dia menjabat memang dia buktikan kepada orang-orang yang memilih dia, dan kemudian dia kasih dukungan-dukungan. Apakah dia sempurna? Pasti tidak sempurna, tetapi minimal ada satu pergerakan yang menunjukkan bukti-bukti yang jelas gitu loh. Dan tentu kita berdoa buat capres, cawapres, caleg-caleg DPR RI, provinsi, kota, kabupaten kita masing-masing, DPD, dan lain sebagainya. Supaya semua saudara-saudara kita ini ketika mereka menjabat, mereka betul-betul ingat Tuhan. Apalagi Kristen, ingat Tuhan Yesus. Bagaimana pemimpin yang benar? Pemimpin yang benar itu seperti yang terjadi di Matius 20, ya, ayat 20 sampai ayat 28. Di sana kita tahu bahwa Yakobus dan Yohanes lobi-lobi posisi melalui ibu mereka karena ada hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus. Mereka minta posisi di sorga, lalu Yesus tidak kasih itu. Lalu di ayat 24, 10 murid marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka juga mau itu posisi. Lalu ayat 25, 26, 27 Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, menjadi yang terbesar, boleh-boleh saja. Tapi kami harus pakai versi Kristus, yaitu jadi hamba, menghormati yang lain. Orang kayak begini cepat diangkat Tuhan. Tetap rendah hati. Jadi buat kawan-kawan para caleg, kawan-kawan yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, nanti bupati, wakil bupati, tetap rendah hati. Dan juga tentunya kalau ya suara saya sih suara orang biasa atau jadi mungkin tidak bisa sampai, tapi andai kata bisa sampai di capres cawapres pun, saya berharap tolong pikirkan itu. Jadi presiden, wakil presiden bukan jadi raja di atas segala raja, bukan. Jadi pelayan masyarakat, karena konteksnya kami bersumber dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan kalau mau terkemuka, mau terbesar, jadi hamba orang lain, jadi pelayan bagi orang lain. Lalu di ayat 28 dia bilang begini, contohi saya. Makanya dia bilang sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia anak manusia, dia anak Allah yang menjadi manusia, makanya disebut anak manusia. Dan dia adalah penguasa dunia akhirat. Itu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tapi dia yang hebat, maha dasar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu pun dia kasih teladan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, bahkan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya pengorbanannya pengorbanan tertinggi, bahkan nyawa dia berikan, ya. Boleh dong kalau orang sebagai pemimpin bangsa dia bilang memberikan nyawa bagi sesama. Itu bisa, karena dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kalau kita mempercayai kasih Allah bahwa Yesus telah mati bagi kita, maka kita juga mengorbankan bahkan nyawa kita bagi sesama. Ya. Jadi kalau percaya Yohanes 3 ayat 16, lakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Kira-kira begitu. Nah, orang Kristen tentu sangat paham itu. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita bersaudara, tapi saya ingatkan khusus calon-calon caleg dan lain sebagainya dari agama Kristen. Saudara harus lebih punya kesaksian luar biasa dibanding mereka yang bukan Kristen. Sangat memalukan atau menjadi pukulan kalau yang non-Kristen karakternya lebih baik dari kita. Saya Pendeta Mel Atuk mohon supaya kawan-kawan tunjukkan ini ya, yang terbaik bagi negeri kita, kota kita, provinsi kita, kabupaten kita. Dimanapun kita melayani, wilayah pemilihan kita, lakukan yang terbaik. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa melihat hal-hal besar yang terbaik untuk kepentingan Tuhan. Jaga persaudaraan, karena ingat setan itu datang untuk adu domba. Ya, di hadapan Allah dia kasih jelek manusia, di hadapan manusia dia kasih jelek Allah. Apalagi manusia dengan manusia itu lebih gampang lagi. Ya, di hadapan Allah dia jelek-jelekan Ayub, di hadapan Adam dan Hawa dia jelek-jelekan Tuhan Allah. Dan itu dia masih lakukan sampai sekarang. Kalau di hadapan Allah saja dia bisa jelekan manusia, atau di hadapan manusia dia bisa jelekan Allah, maka dengar.
apalagi sesama kita. Dia bisa adu domba pendeta A, pendeta B. Dia bisa adu domba pejabat A, pejabat B. Dia bisa adu domba gereja A, gereja B, dan lain sebagainya. Kakak ini sama adik ini bisa banget. Oleh karena itu, waspadalah, tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan, ya. Itu ada di dalam Amsal 4 ayat 23, karena dari hati terpancar semua itu. Maka menurut ajaran Kristen, dengan berdoa sungguh-sungguh, kalau ada yang tidak beres minta ampun semua, lalu selalu bergaul dengan firman Allah, maka percayalah hati kita terjaga aman oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini. Kalau ada yang berkenan, silakan share. Bawa damai, apapun pilihanmu, kita bersaudara. Apapun pilihan kita, pilihan Tuhan yang akan terjadi. God bless you all. Tuhan berkati. Shalom.